Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shen Fa Xiang Sutra Teratai episode 1403. 5 nafsu keinginan mendatangkan penderitaan, hendaknya menjauhi kejahatan dan mendekati pada kebajikan. Mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya. Bagai anjing menggigit besi panas. 5 nafsu keinginan meningkatkan pertikaian, bagai burung pemakan bangkai berebut daging. 5 nafsu keinginan membakar orang, bagai memegang obor melawan arah angin. 5 nafsu keinginan mencelakai orang, bagai kaki memijak ular berbisa. 5 nafsu keinginan tidak nyata, bagai alam mimpi yang sangat singkat. 5 nafsu keinginan tidak berlangsung lama, bagai meminjam untuk sekejap saja. Siklus kelahiran dan kematian, kerisauan dan ketidaktahuan. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Nafsu keinginan, niat akan nafsu keinginan adalah titik kritis dalam kehidupan kita. Siklus kelahiran dan kematian juga adalah titik awal dari kerisauan dan ketidaktahuan. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. 5 nafsu keinginan muncul dari sebersit niat pikiran, sehingga kita mulai memiliki keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ketika niat keserakahan muncul, kotoran batin kita akan terhubung dengan kondisi luar. Kemudian, 5 nafsu keinginan akan mulai muncul, banyak sekali kerisauan, sehingga menimbulkan banyak sekali kegelapan batin. Kerisauan yang tidak terhingga jumlahnya, kegelapan batin, tercipta karma, semuanya adalah dimulai dari sumber ini. Ketika sumber ini muncul, bagaimana kita mengobatinya? Terdapat banyak cara. Ada seberapa banyak kerisauan, maka juga ada seberapa banyak cara untuk mengobatinya. Namun, begitu jatuh sakit, begitu punya kerisauan, bahkan jika ingin menggunakan dharma pun, kita juga telah kehilangan arah. Karena telah meninggalkan dharma semakin jauh, sehingga menjadi sulit dalam penyembuhannya. Karena ketika telah sakit, namun masih belum mengerti untuk minum obat. Bukan berarti tidak ada obat untuk menyembuhkan, melainkan karena sudah tersesat hingga tidak mengerti menggunakan obat, tidak mau minum obat, sehingga penyakitnya menjadi parah. Tentang ajaran terakhir Buddha, Sutra 42 bab nafsu keinginan, dengan keinginan memupuk keinginan, bunga berganda, mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya. Begitu juga dengan 5 nafsu keinginan, merupakan suatu penyakit yang parah. 5 nafsu keinginan sama sekali tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi manusia. Pada sutra tentang ajaran terakhir Buddha, di Sutra 42 bab, naskah pendek bait per bait semuanya adalah sama isinya, menyebutkan, mengingatkan kita, berharap kita bisa memahami nafsu keinginan. Begitu kita menghadapi nafsu keinginan, hendak meninggalkan nafsu itu sulit, sebab dengan keinginan memupuk keinginan, dengan keinginan maka kita akan memupuk keinginan lagi. Begitulah niat akan nafsu keinginan, akan muncul terus-menerus, satu demi satu dan seterusnya. Seperti yang dikatakan orang sekarang, bunga berganda, suku bunga dengan bunga menghasilkan bunga lagi. Begitulah prinsip yang sama. Jadi, mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya. Mengejarnya hingga akhir, di dalamnya terdapat bermacam jenis permasalahan. Manusia yang mengejar 5 nafsu keinginan bagai anjing menggigit besi panas. Besi yang berwarna merah telah dibakar hingga merah. Besi yang merah sangatlah panas tiada tara. Besi panas yang membara ini, anjing ini menggigitnya begitu saja. Bukankah akan melukai mulutnya? Bukan hanya tiada bermanfaat, bahkan menyebabkannya terluka. Manusia yang memiliki nafsu keserakahan sama seperti ini,
anjing yang menggigit besi panas. 5 nafsu keinginan meningkatkan pertikaian, dan 5 nafsu keinginan meningkatkan pertikaian. Ketika mengejar 5 nafsu keinginan, semakin dikejar maka semakin berat persaingan. Ada begitu banyak persaingan dalam masyarakat, begitu banyak pertentangan dan pertikaian di dunia. Ada pertikaian kecil antar perorangan, atau pertikaian antar keluarga, ataupun pertikaian antar masyarakat. Saling bertikai untuk menonjolkan diri dan tidak mendapatkan ketenangan, sehingga turut melibatkan bangsa dan rakyatnya, menyebabkan pertempuran antar negara, perebutan antar keluarga. Bisnis sekarang selalu dikatakan bahwa sistem ini milik perusahaan apa? Ini adalah bisnis perusahaan yang mana? Seperti demikian, semua senantiasa dalam persaingan, saling bersaing merebut demi keuntungan. Pertikaian ini dapat terjadi antar negara, apakah demi melindungi negara atau demi keuntungan, sehingga ini menyebabkan bencana akibat ulah manusia. Apakah pertikaian antar perorangan atau persaingan antar perusahaan, pertikaian antar masyarakat, pertikaian antar negara? Coba pikirkan, pertikaian seperti ini apakah bisa memperoleh ketenangan? Apakah bisa merasa damai? Bila terjadi pertikaian antar sesama manusia, pasti ada orang yang terluka. Bukan melukai tubuh mereka, namun melukai hati mereka, batin dan tubuh. Di dalam pertikaian yang tanpa henti ini, luka terus-menerus bertambah. Ini seperti sekelompok burung bangkai yang merebut daging, sama seperti burung. Sekelompok burung di langit, hanya satu makanan di tanah. Sekelompok burung itu akan terbang ke bawah untuk memperebutkan makanan. Makanan daging manusia sama dengan burung-burung ini. Jadi 5 nafsu keinginan membakar orang, bagai memegang obor melawan arah angin. 5 keinginan ini akan membakar manusia, benar-benar sama seperti anjing yang menggigit besi. Besi panas akan membakar mulut anjing. Namun 5 keinginan ini membakar manusia, sama seperti membawa obor melawan arah angin. Angin bertiup langsung ke arah kita. Jadi saat kita membawa obor ini di tangan kita, api tertiup angin dan membakar tangan kita. Namun ini karena kebodohan manusia. Tangan mereka sudah akan terbakar, mereka masih tidak tahu untuk melepaskannya. Inilah kebodohan manusia. Manusia awam, para makhluk adalah demikian. Mereka tetap serakah akan 5 keinginan ini. 5 keinginan telah membakarnya, namun mereka masih tidak tahu. Jadi, memegang obor melawan arah angin, ini ada dalam Sutra 42 bab. Juga ada pengajaran yang sama, untuk mengajar muridnya memegang obor melawan arah angin. Jadi, 5 nafsu keinginan mencelakai orang. 5 keinginan ini sudah pasti mencelakai manusia. Bagai kaki memijak ular berbisa. Sama seperti ada ular di tempat itu, kita tidak memperhatikannya. Begitu kita menginjaknya, ular berbisa ini akan memutar kepalanya dan menggigit kita. Ular yang berbisa ini oleh karena itu, kita tahu bahwa 5 keinginan ini sama seperti ular. Jika kita menyentuhnya, kita akan dalam bahaya besar. Kita sudah pasti digigitnya. Ini adalah prinsip yang sama. 5 nafsu keinginan tidak nyata, bagai alam mimpi yang singkat. Bagai alam mimpi yang singkat, 5 nafsu keinginan tidak berlangsung lama, bagai meminjam untuk sekejap saja. 5 nafsu keinginan tidak nyata, bagai alam mimpi yang singkat. Sebetulnya 5 nafsu keinginan itu apa di dunia manusia? Sebenarnya sangatlah kosong dan tidak nyata. Bahkan, bila kita memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan perusahaan besar, kita hanya satu orang saja dalam kehidupan. Sekali makan, bisa makan berapa banyak? Pakaian dipakai sama dengan semua orang. Rumah yang semewah dan semegah apapun, kita hanya pakai sebuah tempat tidur dan 1 buah selimut. Berapa banyak lagi yang bisa dinikmati? Kenikmatan setiap orang, bukankah hanya demikian saja? Makan seberapa banyak, pakaian seberapa banyak,
seberapa luas area kita tidur. Sebenarnya semua ada batasnya. Namun orang-orang bersaing demi memperluas perusahaannya, dimanapun juga di seluruh dunia, hendak memiliki semua tempat. Biasanya sangat sulit untuk dijalani, menggunakan dengan begitu banyak tenaga dan pikiran untuk hal demikian. Sebenarnya bisa bertahan sampai berapa lama? Bagai alam mimpi yang singkat, seperti mimpi, sebuah kondisi mimpi sangat singkat. Jadi, 5 nafsu keinginan tidak berlangsung lama. Bagai meminjam untuk sekejap saja. Waktu yang dipinjamkan ada berapa lama? 5 nafsu keinginan ini sebenarnya hanya sekejap saja. Profesor Yap, ahli fisika dan ilmu kelautan, Profesor Mao Cheng-chi, datang untuk berdiskusi dengan semua orang. Saya ingin beliau pulang untuk mengumpulkan tugas, untuk mencari lokasi dari surga Traya Srimsa. Apakah kamu tahu sudah berapa banyak sutra Sang Buddha yang beliau baca? Apakah kamu tahu berapa banyak riset yang beliau lakukan untuk mengeksplorasi angkasa yang luas tanpa batas? Beliau telah menggunakan berapa banyak pikiran dan tenaga untuk mencari sebuah planet. Letaknya di angkasa, perbandingan waktu dengan bumi, 1 hari di sana adalah 100 tahun di bumi. Berharap agar semua orang menjadi saksi, benar-benar menghayati dunia. Ini semuanya adalah Dharma. Sang Buddha pada 2000 tahun yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan berkembang, beliau telah menyadari, selain bumi, selain dunia ini, masih ada dunia lain. Sutra Buddha tiada henti mengingatkan, memberitahu kita tentang dunia lain. Dunia lain ini ingin agar semua orang jelas, percaya dan memahami. Di dalam Sutra Teratai, murid Sang Buddha bersedia untuk melatih ajaran kendaraan besar, akan tetapi tidak bersedia di dunia saha. Mereka berikrar ingin pergi ke dunia lain, menyebarluaskan Dharma. Batin Sang Buddha sangat patah semangat. Ia ingin agar semua orang dapat kembali ke dunia saha untuk membimbing semua makhluk. Namun mereka semua berikrar untuk pergi ke dunia lain. Dan juga demikian beliau mengatakan kepada dunia harus membangkitkan tekad, menegakkan Dharma. Kita harus menggunakan tekad yang kuat dan kesabaran untuk bertahan. Bodhisattva Manjusri mulai memohon kepada Buddha agar menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukannya, metode apa yang harus digunakan untuk membantu semua orang, menghindari kesulitan, untuk menghindari berbagai perilaku jahat dan segala wujud kejahatan di dunia. Kita bukan hanya harus menghindari kesulitan ini. Menghindar berarti kita juga harus meningkatkan kewaspadaan. Dunia saha butuh orang untuk menyelamatkan dan membimbing. Ini adalah lingkungan yang benar-benar memerlukan orang-orang yang bersedia masuk ke orang banyak dan membimbing makhluk lainnya. Tetapi sulit bertahan di lingkungan seperti ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Jadi, Bodhisattva Manjusri memohon kepada Buddha untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana kita harus mengatasi kondisi sulit ini. Harus bertahan dengan penuh kesabaran. Butuh metode yang tepat, memiliki batin pencerahan yang teguh, sehingga kita bisa menghindari lingkungan ini yang penuh dengan perilaku jahat dan karakter jahat. Harus memiliki batin pencerahan yang teguh. Jadi, inilah yang dijelaskan dalam sutra. Meminjam untuk sekejap saja. Lihatlah, sekarang kita sedang mendengarkan Dharma secara internasional via konferensi video. Orang-orang dari berbagai negara di dunia mendengarkan master berbicara pada waktu yang bersamaan. Mereka datang dari tempat jauh sebelum hari terang, datang ke tempat di mana mereka bisa mendengarkan Dharma. Mereka berkenan untuk menempuh jarak yang jauh, untuk bersama-sama semua orang pada saat ini. Meskipun mereka tidak bisa hadir di Taiwan, tidak bisa hadir di Kriya, mereka ada di sana pada saat ini. Secara langsung menerima Dharma. Mereka juga menerimanya pada saat ini juga. Sekarang di banyak komunitas seci adalah berada di dunia di antara orang banyak. Orang-orang bisa dengan seketika tahu tentang apa yang bodhisattva hidup kita lakukan sekarang.
Orang-orang akan langsung tahu, beginilah bagaimana mereka bersumbangsi. Mereka keluar di pagi hari sebelum matahari terbit. Mereka pergi ke tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mendengarkan dharma. Semua orang mendengarkan dharma. Bila mereka tidak rela keluar rumah kala langit belum terang. Cuaca sangat dingin, saya juga bersedia untuk keluar rumah. Kalau mereka tidak sedemikian tekun bersemangat, mereka tidak akan berada di sana untuk mendengarkan dharma. Sama pula prinsipnya, bila mereka menikmati tidur saja dan mendambakan waktu lebih untuk tidur, mereka akan kehilangan kesan yang didapat dari mendengarkan dharma. Ketika para relawan kembali ke Gria, yang membuat mereka paling bersukacita adalah menghirup keharuman dharma. Jadi kita harus memikirkan ini dengan jelas. Dan jangan terlena dalam 5 nafsu keinginan. Kesenangan yang diperoleh dari 5 nafsu keinginan tidak bertahan lama. Ini seperti meminjam untuk sekejap saja. Masa yang semu ini hanya dipinjam sementara. Artinya, waktu yang singkat dan pendek. Bukan waktu yang bisa kita pakai untuk jangka panjang. Setelah waktu ini lewat, tidak akan kembali lagi. Ini berlalu dan menjadi kosong. Jadi, orang-orang di dunia ini adalah bodoh dan bingung. Melekat pada 5 nafsu keinginan, sampai mati juga tidak mau melepaskannya. Ini mendatangkan penderitaan tak terhingga bagi masa-masa kehidupan mendatang. Sampai mati juga tidak mau melepaskannya. Ini mendatangkan penderitaan tidak terhingga bagi masa-masa kehidupan mendatang. Mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya, bagai menambah minyak di dekat api. Manusia adalah bodoh. Ini karena mereka punya ketidaktahuan dan delusi, sehingga mereka melekat pada 5 nafsu keinginan. Melekat pada kenikmatan yang sementara ini, tidak bisa datang untuk mendengarkan dharma, mereka suka tidur, tidak bisa bangun, merasa lelah. Ini adalah keserakahan. Untuk lebih beristirahat lagi, nafsu keinginan, 5 nafsu keinginan ini adalah kekayaan, kenikmatan, ketenaran, makanan, dan tidur. Ini adalah 5 nafsu keinginan. Sampai mati juga tidak mau melepaskannya. Bagaimana memberitahu mereka? Mereka tetap tidak bisa lepas dari nafsu keinginan ini. Nafsu akan melekat seumur hidup, baik dalam kelahiran maupun kematian, juga tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini mendatangkan penderitaan tidak terhingga bagi masa-masa kehidupan mendatang. Oleh sebab itu, mereka memberi jarak diri mereka sendiri terhadap dharma, dari kehidupan ke kehidupan menjauh dari dharma. Mereka mengejar nafsu keinginan di tengah penderitaan. Mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya, bagai menambah minyak di dekat api. 5 nafsu keinginan ini terhadap kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini seperti di atas api. Kita menuangkan bahan bakar minyak, lalu api akan menyala. Bisa saja ini dapat membakar tangan kita, membakar diri kita sendiri, bahkan dapat membuat bencana kebakaran besar. Mengejar 5 nafsu keinginan adalah tiada gunanya, bagai menambah minyak di dekat api. 5 nafsu keinginan membakar orang bagai memegang obor melawan arah angin. 5 nafsu keinginan mencelakai orang bagai kaki memijak ular berbisa. 5 nafsu keinginan tidak nyata, bagai sesuatu yang diperoleh di alam mimpi. 5 nafsu keinginan tidak berlangsung lama, bagai meminjam untuk sekejap saja. Nafsu keinginan. Anda sekalian, kita harus dengan bersungguh hati untuk memahami ini. Nafsu keinginan ini sesungguhnya sangat sederhana. Begitu banyak jenis nafsu keinginan. 5 nafsu keinginan ini adalah kekayaan, kenikmatan, ketenaran, makanan, tidur. Semua ini adalah nafsu keinginan. 5 indera kita, 5 objek indera menggoda kita untuk melekat pada nafsu keinginan tersebut. Dengan kita seperti itu, menjadikan kita sebagai makhluk yang belum tercerahkan. Oleh karena itu, sutra sebelumnya bersabda bahwa juga tidak mendekatkan diri pada orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak, dan melekat pada kendaraan kecil, orang yang mempelajari Tripitaka, para biksu yang melanggar sila,
hanya nama saja sebagai arahat. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Apabila dipikirkan, bukankah orang-orang ini adalah orang-orang yang termasuk dalam 5 keinginan yang dijelaskan sebelumnya? Berikut adalah naskah sutra yang selanjutnya. Serta para biksuni yang suka bercanda tawa, melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan dan mencari nirwana pada masa sekarang, atau para upasika, semuanya jangan didekati. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak dan melekat pada kendaraan kecil, orang yang mempelajari Tripitaka, para biksu yang melanggar sila, hanya nama saja sebagai arahat, serta para biksuni yang suka bercanda tawa. Ada orang yang jangan kita dekati. Semuanya harus selalu waspada. Banyak sekali orang yang jangan didekati. Kita harus mengetahui juga bahwa kita tidak akan mendekati seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Orang-orang dengan keangkuhan berlebihan, tamak dan melekat pada kendaraan kecil, orang yang mempelajari Tripitaka, para biksu yang melanggar sila, hanya nama saja sebagai arahat. Kita jangan mendekati orang-orang ini. Bahkan, serta para biksuni yang suka bercanda tawa. Tidak peduli apakah mereka biksu atau biksuni, orang-orang yang tidak benar-benar ingin melatih diri, melainkan hanya bermain-main dan suka membuat keributan, suka bercanda, dan lain sebagainya. Orang yang serakah, sinis, tidak menghormati, kita jangan mendekati orang-orang seperti ini. Terlebih lagi dengan biksuni, ada juga yang suka bercanda. Kita jangan sendirian atau terlalu dekat dengan mereka. Orang yang suka mengolok orang lain, kita juga jangan mendekati mereka. Serta para biksuni yang suka bercanda tawa, juga jangan sendirian berada di dekat para biksuni yang suka bertawa ria. Serta jangan mendekatkan diri pada mereka, sebab bila dekat dengan mereka, tentu akan mengundang gunjingan, terutama kalau mereka yang suka bercanda tawa, terutama harus dijauhi. Juga jangan sendirian berada di dekat para biksuni yang suka tertawa ria, serta jangan mendekatkan diri pada mereka, sebab bila dekat dengan mereka tentu akan mengundang gunjingan. Juga jangan sendirian berada di dekat para biksuni yang suka tertawa ria. Kita jangan terlibat dalam bercanda tawa seperti ini, serta jangan mendekatkan diri pada mereka. Jangan mendekatkan diri, tidak perlu terlibat dan juga tidak mendekat, sebab bila dekat dengan mereka, tentu akan mengundang gunjingan. Tidak boleh, bila kita mendekat akan sama dengan dia. Berjalan bersama, ada orang akan berkata, orang ini dan beberapa orang ini bersama-sama, bukankah ia sama dengan orang-orang ini? Terutama ada pula orang yang berkata, jika kita ingin memahami perilakunya, dengan melihat temannya kita bisa tahu. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Haruskah mendekati atau tidak? Terlebih lagi tidak perlu mendekati, apalagi bersenang-senang dengan dia. Jadi kita seharusnya menjauhinya. Jangan ada lagi dan lagi. Melekat secara mendalam pada 5 nafsu keinginan dan mencari nirwana pada masa sekarang. Terhadap 5 objek indera secara mendalam akan muncul hati mendambakan, melekat pada pikiran penuh khayalan dan mencari penampakan rupa berbeda, secara keliru menyatakan telah merealisasikan nirwana. Sila, samadhi, prajna. Ini adalah para praktisi ajaran kendaraan kecil. Ada orang yang membina diri. Dalam 5 objek indera muncul 5 nafsu keinginan. Para praktisi ajaran kendaraan kecil atau orang-orang yang hanya berlatih demi manfaat diri sendiri dan lain-lain, muncul 5 nafsu keinginan dan hanya berpikir untuk memohon, saya bersembahyang pada Buddha, saya memberi persembahan kepada Buddha, saya memberi pahala kebajikan. Para praktisi yang seperti ini ataupun para monastik ataupun para perumah tangga membina diri. Saya hanya ingin mendapatkan sesuatu. Para perumah tangga memohon berkah. Para monastik memohon untuk memperoleh pembebasan.
hanya untuk demikian saja. Ini adalah di dalam 5 objek indera. Para monastik ingin memperoleh pembebasan. Ini adalah memberi manfaat kepada diri sendiri. Saya hendak menjauhi kerumunan orang banyak. Saya sangat tertutup. Saya tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang. Seperti ini juga tidak benar. Kita memilih orang untuk berinteraksi. Mitra jahat, teman jahat, kita harus menjauhinya. Mitra bajik membimbing kita harus mendekatkan diri padanya. Namun, yang seperti berbuat demi kebaikan diri sendiri, dia menolak semuanya, menutup diri sendiri, hendak benar-benar membina diri, menggunakan apa untuk melatih diri dengan sila samadhi prajna tanpa kebocoran, hendak memperoleh pembebasan, ingin memiliki hati murni, tetapi hanya menjaga diri sendiri. Ini tidak benar. 5 objek indera secara mendalam muncul hati mendambakan, melekat pada pikiran penuh khayalan, mencari penampakan rupa berbeda, belum memperoleh pencerahan, tapi menyebutkan diri sendiri telah memperoleh pencerahan. Sehingga 5 objek indera secara mendalam muncul hati mendambakan. Para praktisi perumah tangga yang memberikan persembahan berpikir bahwa melakukan hal demikian mereka akan memperoleh berkah. Ini juga tidak benar. Jadi, melekat pada pikiran penuh hayalan, ini semua melekat pada pikiran yang penuh hayalan, mencari penampakan rupa berbeda. Penampakan menjadi monastik mesti ada penampilannya. Sebagian monastik hendak menunjukkan bahwa mereka telah melatih diri dengan baik dan telah memperoleh dharma. Jika mereka lebih suci dari orang lain, jadi mereka tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Mereka memiliki ajaran sendiri. Belum memperoleh pencerahan, tapi menyebut diri sendiri sudah memperoleh pencerahan. Orang yang demikian, mereka mengatakan bahwa mereka telah melatih diri dengan amat baik hingga dapat duduk bermeditasi semalaman tanpa jatuh tertidur. Bermeditasi duduk hingga mendapat penglihatan tertentu. Orang-orang yang demikian, kita juga jangan mendekati mereka. Kita mesti bersungguh hati untuk memahami. Orang yang tidak semestinya didekati, kita harus amat waspada. Mencari nirwana pada masa sekarang, melekat pada kendaraan kecil dan mencari manfaat bagi diri sendiri. Artinya, di dunia sekarang, ingin mencari kedamaian dan kebahagiaan yang paling akhir, juga disebut nirwana yang hening, tenang dan tanpa noda dalam dunia sekarang. Seperti para perumah tangga atau anggota sangha yang menekuni ajaran Buddha, namun sebelumnya belum mampu memahami makna yang terkandung dalam Dharma. Benar, makanya belum mampu membebaskan diri dari 5 nafsu keinginan. Hanya mengejar kedamaian dan kebahagiaan, serta kemurnian dalam satu kehidupan di dunia sekarang. Bukan nirwana yang bebas dari siklus kelahiran dan kematian. Artinya, di dunia sekarang, ingin mencari kedamaian dan kebahagiaan yang paling akhir juga disebut nirwana yang hening, tenang, dan tanpa noda dalam hidup sekarang. Kedamaian dan kebahagiaan yang paling akhir, nirwana yang hening, tenang, dan tanpa noda dalam dunia sekarang. Belum merealisasikan, namun menyebutkan diri telah merealisasikannya. Ini adalah orang yang mencari nirwana dalam kehidupan sekarang. Adalah artinya di dunia sekarang, saat ini mereka melatih diri dalam kehidupan ini. Ingin mencari kedamaian dan kebahagiaan yang paling akhir. Juga disebut nirwana yang hening, tenang, dan tanpa noda dalam dunia sekarang. Mereka cenderung ke ajaran kendaraan kecil. Di saat sekarang, di dalam kehidupan ini, berada di dalam fenomena demikian, saya sudah merasa sangat puas. Di sini melatih diri seperti ini, melatih diri sendiri agar mendapat kedamaian dan kebahagiaan yang paling akhir. Kita dapat menikmati hati tanpa kekhawatiran. Tiada tugas-tugas duniawi dari luar dan lain-lain. Sepanjang hari, mereka membenamkan diri di dalam fenomena ini, menikmati kesenangan dan kedamaian, beranggapan bahwa nirwana yang hening, tenang, dan tanpa noda dalam dunia sekarang. Ini sudah merupakan nirwana. Mereka sendiri mengira tingkatannya sudah hening dan tidak ternoda. Mereka belum merealisasikannya, namun menyebutkan diri telah merealisasikannya.
Dengan begitu sudah membatasi sendiri pada titik di sini. Seperti para perumah tangga atau anggota sangga yang menekuni ajaran Buddha, namun sebetulnya belum mampu memahami makna yang terkandung dalam Dharma benar, Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Seperti para perumah tangga atau anggota sangga yang menekuni ajaran Buddha, namun sebetulnya belum mampu memahami makna yang terkandung dalam Dharma besar. Sebetulnya belum mampu memahami keseluruhan makna yang terkandung dalam Dharma benar, seperti Buddha mengajar sutra selama 42 tahun, para praktisi kendaraan kecil selama 42 tahun ini, para Sravaka, Pratyeka Buddha, mereka memohon akan pembebasan. Buddha dengan sabar membimbing mereka. Di luar dari Swarawaka dan Pratyeka Buddha, yang terunggul adalah Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ini adalah Dharma kendaraan besar. Tujuan utama adalah menapaki jalan Bodhisattva. Ini benar-benar adalah yang terunggul, tidak terpengaruh dalam kumpulan orang banyak, memasuki daerah lumpur tanpa dikotori, ketika masuk ke dalam kelompok orang banyak, tidak dipengaruhi oleh orang sehingga batin menjadi goyah. Ini adalah pembebasan sejati dan tertinggi. Hanya menghindar dari orang-orang bukan solusi. Kita harus menghadapi mereka, melatih Dharma benar dan sejati. Ini telah menyimpang, belum memahami makna Dharma sebenarnya. Memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. 3 perlindungan Tisarana. Belum mampu membebaskan diri dari 5 nafsu keinginan, hanya mengejar kedamaian dan kebahagiaan dalam satu kehidupan di dunia sekarang. Bukan nirwana yang bebas dari siklus kelahiran dan kematian. Orang yang mencari nirwana pada masa sekarang ingin lekas-lekas memperoleh pencerahan, hukum sebab akibat, menyempurnakan benih sebab 6 paramita, mendekat pada buah pencapaian, ingin lekas-lekas memperoleh pencerahan. Kita harus memahami dan menghayati jalan agung. Kita mesti membangkitkan tekad tiada tara. Bukankah itu 3 perlindungan Tisarana setiap hari? Maka dari itu, jika kita ingin memahami dan menghayati jalan agung, kita harus mulai membangkitkan tekad besar. Tetapi mereka belum memahami dan menghayati jalan agung. Tidak berani bertekad, hanya mengejar pembebasan sejati bagi diri sendiri. Pembebasan sejati ini bersama dengan kerisauan dan ketidaktahuan, maka kerisauan ini akan berulang kembali. Jadi, belum mampu membebaskan diri dari 5 nafsu keinginan. Seperti ini masih ada keserakahan. Maka masih belum terbebas dari 5 nafsu keinginan. Hanya mengejar kedamaian dan kebahagiaan dalam satu kehidupan di dunia sekarang. Hanya mengejar untuk memuaskan diri dengan apa yang diinginkan dalam dunia sekarang. Hanya begini saja. Dengan seperti ini mengira dirinya telah murni. Sebenarnya, bukan nirwana yang bebas dari siklus kelahiran dan kematian. Faktanya, itu belum sampai. Oleh karena itu, orang yang mencari nirwana pada masa sekarang, orang yang seperti ini adalah ingin lekas-lekas memperoleh pencerahan. Berpikir bahwa di kehidupan ini, mereka dapat memberi kesaksian dan tercerahkan. Mereka pikir di kehidupan ini dapat tercerahkan. Sang Buddha sejak masa tanpa awal, dalam waktu yang panjang terus mengajar tentang peristiwa di masa lalu pada zaman dahulu kala. Hukum sebab akibat ini sangat banyak, benar-benar ingin menghilangkan kerisauan dan mencapai kebudaan. Harus menyempurnakan benih sebab 6 paramita, baru dapat mendekat pada buah pencapaian. Oleh karena itu, bukan di kehidupan ini sudah dapat mencapai pencerahan. Maka, mencari nirwana pada masa sekarang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sulit, tetapi pikirannya adalah seperti ini.
ingin lekas-lekas memperoleh pencerahan. Orang yang mencari nirwana pada masa sekarang ingin lekas-lekas memperoleh pencerahan. Sebetulnya belum memperoleh pencerahan, tetapi menyebutkan diri sendiri telah memperoleh pencerahan dan meremehkan orang lain. Jadi bukan merupakan bejana bagi Dharma Agung. Maka disebutkan, bagi orang yang baru membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma Agung, sebaiknya tidak mendekatkan diri pada mereka yang mencari nirwana pada masa sekarang. Bagi orang yang baru membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma Agung, sebaiknya tidak mendekatkan diri. Sebetulnya belum memperoleh pencerahan, tapi menyebut diri sendiri telah memperoleh pencerahan. Mereka baru mengerti sedikit saja, tetapi memiliki anggapan bahwa telah mengerti secara keseluruhan. Semuanya telah dipahami. Meremehkan orang lain, angkuh terhadap orang lain, orang yang memiliki tingkat keangkuhan yang tinggi, jadi bukan merupakan bejana bagi Dharma Agung. Orang yang mengejar nirwana untuk masa sekarang ini bukanlah bejana bagi Dharma Agung. Dia masih belum memahami dan menghayati jalan agung, sehingga dia belum bersedia membangkitkan tekad luhur. Orang seperti ini bukanlah bejana dharma, sehingga ini juga merupakan bagi orang yang baru membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma Agung, sebaiknya tidak mendekatkan diri. Kita tidak perlu untuk mendekati orang yang seperti ini, yang mencari cara singkat. Orang yang ingin mencapai pencerahan pada kehidupan ini, kita jangan mendekati orang yang seperti ini. Tidak mendekatkan diri bagi orang yang baru membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma Agung, sebaiknya tidak mendekatkan diri. Kita sendiri baru saja membangkitkan tekad. Kita baru saja mengenal Buddha Dharma. Kita bersedia untuk membangkitkan tekad luhur. Tetapi, jika Anda tidak mendekati mitra bajik, dan malah mendekati orang yang memiliki pemikiran jangka pendek, ini adalah arah yang salah. Jikalau kita mendekati mereka, maka kita akan kehilangan tekad luhur kita. Oleh karena itu, kita jangan mendekati mereka. Maka, bagi orang yang baru membangkitkan tekad untuk menyebarkan Dharma Agung, sebaiknya tidak mendekatkan diri. Tidak perlu mendekati orang seperti itu. Orang yang mengejar nirwana, kita tidak perlu mendekati mereka, sehingga kita harus selalu ingat untuk mawas diri. Atau para upasika semuanya jangan didekati. Para wanita rumah tangga dapat bersikap genit dan menggoda, sehingga sulit ditahankan dan tidak baik untuk mendekatkan diri. Apalagi orang yang tamak untuk mencari kemurnian sekarang, dan nirwana dari kendaraan kecil. Semua orang-orang yang disebutkan di atas jangan didekati. Para wanita rumah tangga, upasika, bersikap genit dan menggoda tidak baik untuk mendekatkan diri. Apalagi orang yang tamak untuk mencari kemurnian sekarang dan nirwana dari kendaraan kecil. Upasika adalah para wanita rumah tangga, mereka meyakini Buddha, tetapi tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Ini disebut upasika. Upasika berarti para wanita rumah tangga. Para wanita perumah tangga tidak dibedakan berdasarkan usia. Ada yang telah berusia, ada yang parubaya dan sebagainya. Ada juga yang masih muda dan belum menikah. Jadi wanita perumah tangga. Jika wanita perumah tangga, kita janganlah mendekatkan diri. Ini yang dikatakan Buddha kepada para bhikkhu, karena para wanita dapat bersikap genit dan menggoda, sehingga sulit untuk ditahankan. Karena demikian tidak baik untuk mendekatkan diri. Karena para wanita molek dan bersikap menarik, ribuan bermacam-macam penampilan, sangat banyak. Wanita sangat banyak gaya yang menawan. Sehingga kecantikan wanita seperti ini dapat menyesatkan orang, para praktisi agar jangan mendekati. Jadi, apalagi orang yang tamak untuk mencari kemurnian sekarang dan nirwana dari kendaraan kecil. Bukan hanya para perumah tangga, juga wanita perumah tangga. Kita janganlah seorang diri terus ingin mendekatinya.
Ini berarti dalam batin kita tersimpan nafsu keinginan. Ataupun orang yang sedang membina diri merasa bahwa dirinya lebih tinggi derajatnya. Di kehidupan ini akan bisa memperoleh buah pencapaian. Orang yang demikian, orang-orang seperti yang di atas, kita jangan mendekatkan diri kepada mereka semua. Sang Buddha menjelaskan hal ini secara rinci kepada kita. Jadi kutipan dari naskah sutra sebelumnya adalah hendak mengingatkan kita, ingin memperingatkan kita agar kita harus berhati-hati dan mawas diri. Syair ini mengingatkan agar mawas diri dan menjauhi diri dari teman buruk dan jalinan jodoh tidak baik. Hendaknya memilih teman bajik sebagai teman bajik yang dapat saling memberi dan saling menerima, dapat menuntun satu sama lain ke tempat yang baik dan penuh kewelas asihan, dengan kebijaksanaan dari ikhlas memberi secara sukacita, dapat memperoleh kedamaian dan kebahagiaan serta keleluasaan. Memilih teman dengan cara di atas dapat menjauhi kejahatan dan mendekat pada kebajikan. Teman buruk dan jalinan jodoh tidak baik. Pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Kita harus waspada dan menjauhkan diri dari teman buruk dan jalinan jodoh tidak baik. Teman yang buruk, teman yang tidak baik, akan terus-menerus menggoda kita. Mereka tidak menguntungkan kita, tetapi akan menggoda kita dalam melatih diri kita. Mereka tidak dapat membantu kita untuk mencapainya. Sebaliknya, mereka menghalangi pelatihan diri kita. Ini semua adalah teman yang buruk. Waktu kita terbatas. Jika kita menghabiskan waktu bersama-sama teman buruk ini, kita membuang-buang waktu. Yang paling berbahaya adalah bahwa kita mungkin akan tergoda oleh mereka. Jadi kita harus menjauhkan diri dari mereka. Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri untuk sangat berhati-hati. Jika kita tidak berhati-hati dalam memilih teman, mereka akan dengan mudah menyulitkan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus ingat baik-baik untuk memilih teman. Pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Kita harus sangat waspada. Hendaknya memilih teman bajik sebagai teman bajik yang dapat saling memberi dan saling menerima. Maka hendaknya memilih teman bajik sebagai teman bajik yang dapat saling memberi dan saling menerima. Kita bisa bersumbangsi, juga bisa menerima. Kita mempunyai dharma untuk berbagi dengannya. Dia juga memiliki dharma untuk berbagi dengan kita. Seperti para ilmuwan, Dr. Cheng Chi-Mao, lulusan dari The State University of New York at Stony Brook, yang sangat bersungguh hati membantu kita menemukan di mana lokasi dari surga Trayastrimsa. Biarpun kita belum bisa mencapai tempat itu, walaupun sekarang kita masih belum bisa mengatakan bahwa selain planet bumi, masih ditemukan planet lain yang memiliki kehidupan di sana. Meskipun kita manusia masih berada di tempat ini, tidak bisa sampai ke sana, dan tidak bisa mengadakan kontak dengan mereka. Apakah mereka itu ada atau tidak? Yang penting kita mengetahuinya. Tidak berpikir untuk mendapatkan mereka. Juga tidak berharap untuk terlahir di tempat itu di masa depan. Ada sekelompok astronom, mereka menemukan sebuah planet minor. Ceci, planet minor tersebut berada di mana? Saya ingin memahami secara mendalam. Tolong harap memberitahukan kepada saya lokasi dari planet minor Ceci ini. Apakah ia mengelilingi matahari? Apakah seperti planet lain yang mengelilingi matahari? Jika ada mengelilingi matahari seperti bumi yang mengelilingi matahari, sebuah putaran revolusi bumi adalah selama 365 hari. Namun planet minor ini sebenarnya akan makan waktu berapa tahun? Perbandingan antara surga Trayastrimsa dengan bumi adalah 1 hari di sana, 100 tahun di muka bumi ini. Planet minor ini dibandingkan dengan bumi. Di bumi setahun, di sana berapa lama? Mohon agar Profesor Ye dapat memberikan saya informasi ini. Beliau juga sangat bersungguh hati. Dia mengumpulkan banyak orang untuk berdiskusi, meneliti dan mencari jawabannya.
Mereka menemukan bahwa berdasarkan jaraknya dari bumi, orbitnya yang tunggal mengelilingi matahari membutuhkan waktu 5 tahun dan 7 bulan. Jadi saya berkata, kita punya sebuah bintang. Di sana, karena 1 tahun di sana lebih lama daripada di sini, apakah sebaiknya kita bisa membuat ikrar untuk dapat terlahir kembali di bintang tersebut? Ini hanyalah percakapan kecil. Saat saya berinteraksi dengan para astronom, saya bertanya, apakah ada surga di langit? Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa itu ada, tetapi kita tidak dapat mencapainya. Bahkan kita tidak dapat terhubung dengan mereka. Kita mendengar adanya pengetahuan tersebut dan memahami bahwa Sang Buddha benar-benar memiliki kebijaksanaan agung. Sudah lebih dari 2000 tahun berlalu, dunia lain yang beliau maksud benar-benar ada. Jadi, para astronom menunjukkan bahwa Buddha Dharma adalah nyata. Mereka adalah teman bajik kita. Sebagai teman bajik, kita berinteraksi satu sama lain. Para profesor ini membawakan berita kepada kita, membuktikan kepada kita, membantu kita memahaminya. Ini disebut mitra bajik, juga dinamakan teman bajik. Berdana. Mereka bersedia datang untuk menyampaikan hal ini. Untuk itu, mereka harus mengorbankan waktu yang banyak untuk mengadakan penelitian dan investigasi. Setelah punya bukti baru datang untuk menyampaikan kepada kita, ini adalah mereka berdana kepada kita. Apakah kita terima? Menerimanya, kita sangat bersuka cita. Mereka juga amat bersyukur sebab master hendak menguji mereka. Maka dia baru pergi menginvestigasi dan barulah bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan pandangan. Memahami hal ini sehingga kita bisa pengetahuan, dapat pandangan, kita masih belum mampu melakukan sampai tahap itu. Belum bisa bersentuhan, sehingga ini semua adalah teman bajik. Dapat menuntun satu sama lain ke tempat baik yang penuh kewelas asihan. Demi kita memberikan pengajaran, memberikan kita suatu arah yang tepat. Sehingga dengan kebijaksanaan dari ikhlas memberi secara sukacita dapat memperoleh kedamaian dan kebahagiaan serta keleluasaan. Bila kita tidak melanggarnya, kita dengan senang hati menuju ke jalan sejati kita. Fokus berjalan ke sana. Bila demikian, itu membuat kita damai dan bahagia serta leluasa. Ini adalah memilih teman bajik. Caranya adalah dapat menjauhi kejahatan dan mendekatkan pada kebajikan. Buddha juga demikian, menggunakan kebijaksanaan demikian untuk membimbing kita. Apakah kita bersedia menerimanya? Menapaki sebuah arah yang tepat. Ini membuktikan bahwa ajaran Buddha dengan sains secara nyata berpadu. Semestinya semua orang harus senantiasa bersungguh hati.